Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Farel Farizi dari Prodi D3 Perpajakan. Kali ini saya akan membahas materi pemotongan PPh Pasal 23 paduan lengkapnya. Memahami kewajiban perpajakan Anda dan menghindari sanksi administratifnya. Materi pertama, apa itu PPh Pasal 23? Pengertian dasarnya, pajak penghasilan pasal 23 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan tertentu yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Ruang lingkupnya, pemotongan PPh pasal 23 dilakukan oleh pihak pemberi penghasilan atau wajib pajak badan atau WP orang pribadi tertentu kepada penerima penghasilan atau WP dalam negeri dan bentuk usaha tetap atau BUT. Materi selanjutnya, objek PPh pasal 23 ini jenis penghasilan yang dipotongnya. PPh pasal 23 dikenakan pada berbagai jenis penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain, terutama yang berkaitan dengan modal dan jasa. Ini adalah beberapa yang paling umum. Penghasilan dari modal, dividen, bunga, atau termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang, royalti, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta atau kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Penghasilan jasanya, jasa manajemen, teknik, konstruksi, konsultan, jasa akuntansi, hukum, dan notaris, jasa penyediaan tempat atau waktu, dan lainnya sesuai PMK yang berlaku. Nah, materi selanjutnya adalah subjek PPh pasal 23. Pihak yang memotong dan dipotong pemotong. Pihak yang mewajibkan melakukan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 23. Badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau BUT, wajib pajak orang pribadi tertentu, atau ditunjuk oleh Dirjen Pajak Penerimaan Penghasilan, pihak yang penghasilannya dikenakan pemotongan PPh pasal 23, wajib pajak dalam negeri atau WPDN, bentuk usaha tetap atau BUT. Lanjut. Tarif PPh pasal 23 presentasi pemotongan berdasarkan objek. Terdapat dasar dua tarif dasar pemotongan PPh pasal 23 yang dikenakan atas nilai dasar pengenaan pajak atau DPP atau jumlah bruto penghasilan 15% atas penghasilan dari modal meliputi dividen, bunga, royalti, dan hadiah atau penghargaan bonus yang belum dipotong PPh pasal 21. Dikenakan dari jumlah bruto 2% atas penghasilan jasa meliputi sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta serta imbalan jasa-jasa dikenakan dari jumlah bruto. Penting, jika penerimaan penghasilan tidak menerima nomor pokok wajib pajak atau NPWP, tarif pemotongan akan lebih tinggi 100% dari tarif normalnya menjadi 30% atau 4%. Lanjut, pengecualian pemotongan PPh pasal 23. Tidak semua penghasilan yang dibayarkan kepada pihak ketiga harus dipotong PPh pasal 23. Berikut adalah beberapa pengecualian penting. Penghasilan yang telah dipotong PPh final, misalnya sewa tanah dan atau bangunan yang dikenakan PPh final pasal 4 ayat 2 atau bunga obligasi yang sudah dipotong PPh final. Pembayaran kepada bank, bunga yang dibayarkan atau terutang kepada bank tidak dipotong PPh pasal 23. Dividen yang diterima PT atau perseroan terbatas, dividen yang diterima oleh wajib pajak badan dalam negeri dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat tertentu. Penyertaan minimal 25%. Sisa hasil usaha koperasi (SHU) yang dibayarkan kepada anggota koperasi juga dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Lanjut, mekanisme pemotongan dan penyetoran PPh pasal 23. Pemotongan pajak memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan proses ini tepat waktu. Hitung jumlah PPh 23, tentukan DPP dan kalikan dengan tarif yang berlaku 2%, 15%, atau tarif 100% lebih tinggi jika tanpa NPWP. Buat bukti potong setiap transaksi pemotongan wajib dibuatkan bukti potongan elektronik atau e-Bupot.
dan diserahkan kepada penerima penghasilan. Setor pajak penyetoran harus dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan terutang pajak menggunakan surat setoran pajak atau SSP. Laporan SPT masa, pelaporan SPT masa PPh pasal 23 dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya melalui aplikasi eSPT atau e-filing. Kita lanjut. Bukti potong PPh pasal 23 pentingnya dokumentasi. Bukti potong adalah dokumen vital bagi kedua belah pihak, pemotong dan penerima penghasilan. Kredit pajak bagi penerima penghasilan, bukti potong berfungsi sebagai bukti pelunasan pajak di muka atau kredit pajak yang dapat diperhitungkan dalam SPT tahunan. Kepatuhan pemotong. Bagi pemotong, bukti potong adalah dokumen legal bahwa kewajiban pemotong telah dilaksanakan sesuai peraturan. Format elektronik e-Bupot. Saat ini, bukti potong PPh Pasal 3 wajib dibuat dalam format elektronik melalui sistem DJP, memudahkan validasi dan pelaporannya. Lanjut. Sanksi administrasi terkait PPh Pasal 3. Keterlambatan atau kelalaian dalam pemotongan penyetoran dan pelaporan dapat mengakibatkan sanksi serius. Terlambat penyetoran dikenakan sanksi bunga 2% per bulannya dari jumlah pajak yang terlambat disetor. Keterlambatan pelaporan SPT dikenakan denda administrasi sebesar 100.000 untuk SPT masa PPh. Kurang bayar karena pemeriksaan. Jika ditemukan kurang bayar saat pemeriksaan, akan dikenakan kenaikan dan atau bunga sesuai ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Memahami dan mematuhi batas waktu adalah langkah pertama kita menghindari sanksi dan masalah kepatuhan pajak. Lanjut. Tanya jawab dan kesimpulannya adalah poin penting yang harus diingat. Tarif dan objek. Ingat tarif 2% atau jasa, sewa harta, dan 15% modal. Pastikan objek penghasilan sudah benar. Jadwal kritisnya setor sebelum tanggal 10, lapor sebelum tanggal 20 bulan berikutnya, konsisten dengan e-Bupot. Risiko NPWP, selalu verifikasi NPWP penerimaan tanpa NPWP tarif pemotongan naik 100%. Kepatuhan PPh Pasal 23 memastikan arus kas pajak Anda terkelola dengan baik dan menjaga kepatuhan perusahaan. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Saya akhiri wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.